Oke. Nah kok dari tadi kita ngomongin nih luar negeri mulu Ya. gitu. Kami teman kayak Mm-mm. ya I know ketika kita keluar negeri sedikit juga semua pasti Ya. udah kelihatan bagus gitu kan. Terus kayak Mm-mm. bagaimana melakukan travel fotografi di kota kita sendiri. Jujur, Yes. aku itu eh, aku tuh suka sama sejarah. Aku tuh museum Mm-mm. geek. Aku suka museum. Jadi Oke. kalaupun misalnya keluar kota atau keluar negeri, aku pasti berusaha untuk mencari museumnya. Kalau Surabaya, aku ke Ya. Sampurna, kalau nggak salah. Sampurna. Ya. Ya. Iya, rumah Sampurna Great itu keren historical value, banget. great historical story ke Yes, Hotel Mojopahit juga bisa, Ibi. Itu juga banyak yes, historical value bener. di sana. Atau Dan misalnya aku suka cari di Instagram, misalnya kayak walking tour di local city itu apa, and then like we travel around dan lain-lain. Dan terkadang ya, ya. aku menjadi turis di kota aku sendiri di Jakarta. Jadi kayak karena basicnya aku suka sejarah, jadi aku pengen tahu nama gedung ini sebenarnya apa dan lain-lain. Pasti kan ada Ya, ya. era kolonial dan lain-lain, perubahan fungsi segala macam. It's really nice to know. Nah, Ya, bagaimana sih kok untuk menjadi turis ataupun di travel negara kita photographer sendiri. di kota kita sendiri dah? Karena mungkin Ya, kita sekarang udah nggak boleh, belum susah keluar kota nih, gimana? benar, benar, benar. Nah, ya satu yang perlu diperhatikan ya dalam hal ini, kita mungkin merasa kayak karena kita tinggal di kota ini, kayak we know everything Ya, dan it's part of life gitu loh. Nothing special about my town, itu kan. Nggak ada yang yep, special tentang kota yep, saya. Itu kan mindsetnya yep, orang kalau yep. misalnya udah terlalu lama tinggal di sebuah kota. Tapi remember ya, kota kalian ini Hmm. menarik loh untuk orang di luar negeri. Jadi mungkin bagi kalian Kita nggak biasa, kepikiran, kita nggak nggak kepikiran, kepikiran kan? Nggak nggak kepikiran kan? kepikiran. Ini saya cerita pengalaman gini kenapa? Karena saya lama tinggal di luar dan banyak orang pada waktu saya kuliah, pada waktu saya kerja di Amerika itu mereka tanya, Andrew, Indonesia itu kayak apa sih? Waktu itu saya belum suka Oke, foto. Waktu itu saya oke, belum oke. hobi foto, belum apa-apa. Tapi saya merasa kayak, iya ya, saya nggak pernah mikir kayak gitu ya. Waktu saya tinggal di Surabaya, saya kan sampai SMA masih di Surabaya. Waktu saya tinggal di Surabaya, it's just, where I live. Ya kayak, ya tempat tinggal saya aja ya, nothing special Iya, about iya. Surabaya. Terus saya mikir-mikir lagi, iya juga ya, apa yang spesial ya tentang kota ini? Apa yang nggak sama dengan culture mereka dan kebudayaan mereka? Apa yang mereka nggak punya? Apa yang mereka nggak punya dan mungkin bagi kita itu halnya simple, tapi bagi orang luar negeri itu halnya luar biasa. Aku kasih contoh pengalaman ya. Jadi akhir tahun lalu bulan November itu aku kedatangan tamu dari GAIN. GAIN itu Global Alliance for Improved Nutrition, salah satu anak perusahaannya United Nations. Mereka mau invite aku untuk do photography project di Surabaya. Jadi mereka spesial terbang karena mereka ada project untuk penanganan anak-anak malnutrisi kurang gizi di area di Indonesia dan banyak-banyak pulau di sekitarnya. Dan project terbesarnya ada di area Jawa Timur, salah satunya di Surabaya. Itu aku juga nggak tahu. Kalau mereka nggak kontak aku nggak tahu mereka punya project ini. Iya, iya. So it's amazing. Terus setelah kita deal semuanya, ya kan, nanti kita datang dari Geneva, Swiss, kita bakal ketemu kamu dan lain-lain, terus kita brief kamu ke projectnya, kita ke lapangan bareng-bareng. Aku ajak mereka itu ke namanya Pasar Pabean. No, seriously. Dan dia seneng banget. Aku ajak ke Pasar Pabean, bayangin. Aku ke Pasar Pabean cuman on special needs ya. Jadi misalnya kayak ada klub hunting street photography. Street, betul, Iya, betul. kalau istriku aja misalnya aku ajak ke sana dia pasti ngomong males karena kan satu panas, becek, bau. Iya. Alasannya Supermarket ada aja ya. Supermarket aja ya kan, ngapain ke sana dan lain-lain. Tapi orang yang aku ajak ke sana jadi representation dari GAIN, which is anak perusahaannya United Nations, dia bisa merasa happy banget di sana dan aku kan notice kamu kenapa bisa merasa happy di sini gitu loh, it's weird gitu loh mungkin. For us yang lokal orang Surabaya merasa kayak ini pasar kayak kumuh banget gitu loh. Ini kan satu nggak ada AC, kedua bau ikan, tradisional ketiga banget, tradisional becek. banget, terus becek, basah, terus ada bau bawang, apalagi kalau ke depannya itu stenya cabe, bisa nangis karena bau cabenya ya kan. So what special about this? Dia bilang ini aku sampai sekarang masih ingat, dia bilang di sini aku nggak pernah lihat di negara tempat aku tinggal itu orang bawa benda di atas kepala. Jadi kan banyak ibu-ibu yang bawa kayak keranjangnya yang di atas kepala gitu kan. Itu dia ikutin, dia fotoin kayak orang gila. Jadi kayak wow, such a simple stuff. Jadi hal kecil banget yang kita overlook every day itu bagi mereka itu kayak sesuatu yang wow banget gitu loh. Jadi jangan merasa kayak karena kita di Indonesia kita harus merasa kayak
everything outside is special. No, we are special. Kita itu di mata orang luar negeri juga special gitu loh. Cuman karena kita yang sudah kebiasaan di sini, kita harus shift the way of how we think dan cara kita mandang kita sendiri gitu. Sebenarnya sih aku ini kelihatannya kayak gampang diucapkan ya, tapi aku benar-benar bisa dapat pengalaman ini setelah aku tinggal di luar. Baru aku bisa ngelihat Indonesia dengan kacamata yang lain. Jadi bagi orang yang mungkin pernah tinggal di luar atau ada kesempatan untuk tinggal di luar, bekerja di luar, I think you should take it ya. Kamu ambil kesempatan itu dan kamu balik ke Indonesia, kamu bisa punya kacamata yang beda. It's one tip for me. Berarti bisa dibilang kayak we think outside the box but we execute inside the box. Bisa banget. Jadi don't forget you are living in a place dan orang-orang juga kepingin datang ke sini. Ebi ada turunan dari Belanda ya. Jadi pernah ke Belanda ya? Ya ada. Pernah belum, ke Belanda? Karena belum. Europe pernah. Europe pernah tapi belum ke Belanda. Belum. Kalau Indonesia, kan kita merasa kayak Indonesia ini negara yang ya third world country dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya kita ke Belanda dan Ebi ke restoran Belanda, restoran Indonesia di Belanda, itu sudah kayak fine dining restoran. Jadi it's very very expensive to eat Indonesian food di Belanda karena mereka kategorinya udah fine dining. Dan orang Belanda selalu melihat, mungkin karena zaman kolonial dulu ya, jadi orang yang bisa ke Indonesia itu orang yang masih punya duit. So, pada waktu kita ngomong kita dari Indonesia, orang Belanda kayak pandangannya pasti kayak, okay, you must be, somebody rich. Orang yang punya duit yang bisa ke Belanda, dan mereka bisa lihat kita dengan persepsi yang beda gitu. Aku sendiri juga kaget pada waktu ke Belanda, ada pola pikir dan pandangan yang seperti itu tentang orang Indonesia gitu. Padahal kalau di negara lainnya kayak negara Amerika, di tempat aku kuliah ngomong Indonesia negara mana ya kan, orang US lebih nggak geographically aware tentang negara dibanding orang-orang Eropa gitu. Iya benar-benar. Jadi jangan ngeremehkan culture kita, kebudayaan kita sendiri karena we have so much thing going on inside here gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa kayaknya di kota saya nggak ada apa-apa gitu, oke nanti sebenarnya ada satu daerah di Indonesia yang sebenarnya aku ngerasa fotogenik banget, itu adalah Bali. Bali ya benar. Jadi, Bali culturally bener-bener. It's very interesting juga. Iya, really nice. Kayak pertama kita bisa ngeliat ibu-ibu yang seperti kata Ko Andrew bawa barang banyak di atas kepala, gitu kan. Terus itu juga misalnya bule-bule. Iya, aku kurang tahu juga, jujur, I'm sorry. Iya, pokoknya dan juga ketika mereka sembahyang seperti ini, itu benar-benar really peacefully, itu keren banget kalau didapetin. Terus juga rice paddy ya kan, kayak undakan kayak itu orang bule bener-bener nyari guys, kayak cuman sawah tumpukan gitu doang, tapi menurut mereka nggak dapet karena mereka negara 4 musim yang nggak ada begituan gitu kan. Ada begituan, ya. exactly. Bener sawah. Never underestimate your country. Dan satu lagi, orang dari Switzerland bisa tertarik dengan saya bukan gara-gara lihat foto saya yang menang award dan lain-lain. Dia lihat foto saya yang di pasar. Jadi never underestimate your own photography ya. Jangan pernah meremehkan foto-foto kamu meskipun kamu ambil di tempat yang menurut kamu itu nggak ada apa-apanya. Jadi saya selalu di web saya kan posting foto yang street photography around Surabaya dan lain-lain. Dan itu bisa menarik perhatian orang yang nggak pernah saya sangka juga. Bisa bela-belain datang ke Surabaya dan ask me to work on a project gitu loh, which is itu beda banget sama kayak misalnya Netgeo yang lebih ke arah beauty, nature dan lain-lain. Ini lebih kayak ke community project dan lain-lain gitu. Jadi it's amazing what your picture can do. Jadi apa yang bisa dilakukan sama fotografi kamu itu luar biasa. Yes, betul. Gitu. Halo, sebelum Anda nonton video saya yang lain, saya perlu bantuan Anda. Saya perlu Anda memencet tombol subscribe dan loncengnya. Karena kalau Anda melakukan itu, Anda membantu saya membuat tidak hanya satu video, tapi banyak video. Terima kasih atas bantuannya.